Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fidila Risnaini dari kelas 2B. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim, dan beliau berasal dari Bani Adi, yang dimana Bani Adi ini adalah suku yang terpandang sebagai suku yang berkedudukan tinggi, megah, dan terpandang mulia di mata orang-orang Quraisy. Nah, nasab Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad bertemu pada nenek mereka, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 581 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang bukan penganut agama Islam. Nah, pada masa mudanya Umar adalah sosok pegulat dan sosok orator yang ulung. Ia merupakan salah satu orang yang pintar, telah mengenal tulis menulis dan berdagang sebagai usahanya yang utama. Nah, sebelum masuk Islam, Umar adalah sosok musuh Islam yang paling kejam, paling ganas dan beringas menentang Muhammad dan agama Islam. Nah, atas hasutan dari Abu Sufyan, ia bahkan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada perjalanan menuju rumah Nabi, tiba-tiba Umar mendengar seorang yang membacakan ayat Al-Quran, yaitu di rumah adiknya Fatimah, dan dia tidak mengetahui bahwa Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam. Nah, Umar hendak menghajar mereka, tetapi Umar melihat potongan-potongan ayat lalu membacanya. Turunlah hidayah. Lalu setelah itu Umar segera menemui Nabi Muhammad untuk menyatakan keislamannya dan masuk Islam pada tahun ke-5 masa kenabian. Masuk Islamnya Umar pertanda doa Nabi Muhammad SAW telah dikabulkan oleh Allah, yang dimana Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar Islam diperkuat oleh salah satu dari dua Umar, yaitu Amr bin Hisham atau yang kita sebut Abu Jahal, dan yang keduanya atau Umar bin Khattab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi, yaitu dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam, yang memperkuat agama Islam. Nah, semula Umar itu menyandang gelar Abu Hafs, dan setelah masuk Islam ia menerima gelar Al-Faruq, yaitu orang yang membedakan pemisah antara yang hak dan yang batil. Nah, Umar ini berani untuk mengemukakan pikiran-pikiran pendapatnya di hadapan Nabi, bahkan tidak segan menyampaikan kritik-kritiknya demi kemaslahatan umat Islam. Dan Umar pun tidak segan-segan berdakwah secara terang-terangan dengan beraninya kepada setiap orang Quraisy di sana. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq atas penunjukan Abu Bakar sendiri. Saat Abu Bakar sedang sakit, beliau menunjuk Umar untuk menjadi penggantinya, dan hal ini juga telah dimusyawarahkan oleh semua umat muslim di sana. Nah, masa pemerintahan Umar bin Khattab ini relatif cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun. Dan dalam kurun waktu 10 tahun ini Umar bin Khattab telah mencapai keberhasilan yang sangat luar biasa, yaitu yang diantaranya yang pertama adalah penataan administrasi pemerintahan. Pada masa ini negara Islam Madinah telah bersentuhan langsung dengan negara-negara luar yang maju seperti Persia dan Bizantium. Dalam masa pemerintahannya, Umar tidak hanya melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar untuk memperluas wilayah, akan tetapi Umar juga mengadakan pembaharuan dalam administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, Umar disebut sebagai peletak dasar kedaulatan Islam. Yang kedua adalah melakukan ijtihad.
Nah, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang berani untuk berijtihad. Beliau berijtihad tentang masalah-masalah peribadatan, masalah kesejahteraan umat, dan dalam bidang hukum juga. Contohnya, dalam bidang peribadatan, seperti 4 kali takbir dalam sholat jenazah, terus penyelenggaraan sholat tarawih secara berjamaah, dan penambahan kalimat as-salatu khairum minan naum itu juga adalah hasil ijtihad dari Umar bin Khattab. Kemudian dari kesejahteraan umat, yaitu pemberian gaji kepada muazin, dan lain-lain. Dan dalam bidang hukum, contohnya adalah pembagian harta warisan, terus talak 3, pendirian pengadilan-pengadilan, dan lain-lain. Kemudian keberhasilan yang ketiga adalah melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini terjadi ekspansi secara besar-besaran, perluasan wilayah secara besar-besaran. Nah, keberhasilan Umar ini dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam ini tidak lain karena kecerdasan beliau, ketegasan sikap beliau, kan juga karena jiwa kepemimpinannya dalam memimpin negara, militer maupun agama. Keberhasilannya itu tujuan dari perluasan Islam sendiri adalah untuk mengenalkan Islam ke seluruh pelosok dunia, bahwa Islam adalah agama yang baik dan agama yang benar, yang mengajarkan kebaikan dan menolak segala kemaksiatan dan keburukan. Nah, dengan ketegasannya akhirnya Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.